Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab tentang sifat malu. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang ke-602. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idu akhahu fil haya'i. Beliau sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan dia, maksudnya biarkan dia melanjutkan nasihat kepada saudaranya agar memiliki sifat malu. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya sifat malu itu masuk ke dalam bagian atau cabang keimanan. Nah, seperti yang kita sudah nukil di sini, bahwa yang dimaksud dengan sifat malu di sini adalah sifat yang mendorong kita untuk melaksanakan kewajiban, dan sifat atau perasaan yang mendorong kita untuk meninggalkan segala yang tidak baik menurut syariat. Masalahnya di sini, kalau seseorang terdorong untuk melakukan suatu kewajiban atau meninggalkan sesuatu perbuatan haram dengan prinsip saya malu melakukan hal itu, saya malu dinilai oleh sesama makhluk bahwa tidak taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, apakah ini masuk dalam kategori tidak ikhlas, dalam arti riya? Kedua orang mengatakan, dia melaksanakan kewajiban karena cuma malu, tidak mau dikatakan pemalas, atau dia meninggalkan sesuatu yang dilarang bukan karena ikhlas meninggalkan sebagai larangan, tapi dia malu dikatakan orang yang bermaksiat. Bagaimana? Apakah ini masuk dalam kategori ria ya Pak ya? Masuk atau tidak? Nah, menurut penjelasan para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menegur agar tidak telanjang, lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau kita telanjang di tempat di mana di tempat itu cuma kita sendirian, tidak ada orang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fallahu ahaqqu an yustaha minhu, Allah lebih berhak untuk disikapi dengan sifat malu. Ya, segalanya juga nampak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya akhlak jangan kita berbuat semau-mau kita. Inilah yang dimaksud dengan sifat malu yang positif, yang masuk dalam kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah baca di sini, innama adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Yang didapati oleh manusia dari warisan perkataan para nabi kenabian terdahulu itu, yang terwariskan dari mereka, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kau sudah tidak punya perasaan malu, lakukan segala yang engkau inginkan. Artinya kalau ada orang yang ingin bersikap dan berbuat semaunya, dia tidak mau membatasi diri dengan apa yang disebut dengan
budi pekerti, tidak malu melakukan semua apa yang dia inginkan. Ini namanya kehinaan. Mungkin seseorang bisa mengatakan, saya kan merdeka untuk melakukan apa yang saya inginkan, yang penting tidak melanggar larangan dan yang penting tidak menyalahi perintah. Tetapi yang namanya budi pekerti itu memerlukan perasaan. Tidak selalu harus mengatakan apa dalilnya. Ya, kalau ibadah kita boleh mengatakan apa dalilnya. Tapi kalau budi pekerti itu tidak mungkin. Ana berikan contoh yang paling simpel saja. Kalau ana menaikkan kaki di sini dan ini di hadapan antum, menurut antum baik atau tidak? Ana nyender ke sini lalu menaikkan kaki di sini, baik atau tidak baik? Berarti tidak baik juga. Karena bertentangan dengan apa? Tuntutan adab dan budi pekerti. Sebab bisa saja apa ini? Ada nggak dalil yang mengharamkan kita meletakkan kaki di atas meja? Paling ini pamali nanti jadi orang pengusaha yang bangkrut. Terkadang kan begitu. Alasannya seperti tidak boleh duduk di atas meja. Mengapa tidak boleh duduk di atas meja? Nanti ini ditakdirkan menjadi pengusaha yang bangkrut. Begitu. Pamali Pak ya. Artinya begini Pak. Budi pekerti itu akhlak yang baik yang berdasarkan perasaan malu untuk berbuat semaunya, yaitulah yang mendorong kita untuk bagaimana supaya segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala yang diperintahkan itu kita terdorong untuk, karena kita malu kepada makhluk-makhluk Allah. Kita ini tidak sendiri dalam kehidupan ini. Belum ada kesaksian malaikat, para jin-jin muslim yang berkeliaran di mana-mana. Mereka menyaksikan perbuatan kita. Kalau kita baik, makhluk Allah yang taat seperti malaikat dan jin yang mukmin itu akan memberikan dukungan dan doa. Begitu juga kalau kita berbuat semaunya, alasannya kan tidak ada yang lihat saya. Nah, di sini makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki kesaksian tersendiri. Makanya kita ini tidak hidup menyendiri, tapi ada makhluk-makhluk Allah yang menjadi saksi akan perbuatan kita, termasuk tanah yang kita injak. Lihat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang sangat atau yang hebat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi sudah mengeluarkan segala apa yang di perutnya. Wa qala al insanu ma laha, manusia pada bertanya, ada apa ini? Mengapa bumi sampai mengeluarkan bebannya seperti ini, memuntahkan apa yang ada di perutnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi menyampaikan beritanya. Sebagian ulama ada menafsirkan di sini pemberitaan yang ini bi anna rabbaka auhalaha, bahwa yang merintahkan dia bumi untuk begini adalah penguasanya, Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Sudah tiba saatnya. Di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan berbicara, menyampaikan beritanya bahwa dulu di permukaan saya si fulan dan si fulan sempat melakukan begini, ketaatan atau kemaksiatan. Nah, ini lebih-lebih lagi nanti ada yang disebut dengan kesaksian anggota badan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan yang berbicara kepada kami adalah aidihim wa arjuluhum, dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka memberikan kesaksian. Ini semuanya mendorong kita untuk malu pada diri kita sendiri kalau kita menyalahi hal-hal yang seharusnya kita lakukan atau seharusnya kita hindari tapi kita tidak hindari. Seperti halnya malu kepada, coba laki-laki batasan auratnya apa, Pak? Auratul rajuli ma baina surrati war rukbatain. Aurat laki-laki itu antara pusarnya dan kedua lututnya. Terus kalau anak ceramah di hadapan antum di sini dengan memakai sarung saja, tidak ada baju, kan tertutup semua kan? Bagaimana? Ya, tapi kalau antum kan boleh mengatakan, ya dia sudah melaksanakan perintah syariat untuk menutupi apa yang bersentuh auratnya. Makanya di dalam mazhab Hambali itu dianggap sesuatu yang sangat makruh kalau seseorang sholat sementara tidak ada sesuatu di atas pundaknya di sini. Iya, termasuk hal yang sangat dibesar-besarkan seperti itu, dan mereka memiliki sejumlah dalil akan hal itu. Tapi itu yang positif ya. Ada juga yang negatif. Kita sudah contohkan pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak semua perasaan malu itu baik. Ada perasaan malu yang mungkin kemungkinan besar adalah bisikan setan. Seperti kalau azan dikumandangkan di masjid, lalu dia pergi masjid. Tiap hari itu 5 kali dalam sehari semalam mondar-mandir ke masjid untuk apa? Tiba-tiba datang setan membisikkan, apa tidak malu kalau para warga atau tetangga mengatakan ini orang so alim? Gimana? Karena orang kalau masjid kan ini berpakaian rapi kan? Nah, bisikan-bisikan seperti ini itu harus diabaikan. Karena mengapa? Mengapa harus diabaikan, bahkan dilawan? Karena bertentangan dengan perintah untuk mendatangi panggilan. Coba, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menunaikan salat dan mari menuju kepada kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Dan juga menyalahi atau akan muncul sikap menyalahi perintah Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala di sini. Andaikan sekedar salat itu cukup, kan sudah dari awal wa aqimus sholata wa atuz zakata, selesaikan. Tapi karena ada perintah tambahan di sini yang harus diindahkan, ini yang perlu dicatat yang paling akhir ini. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ada tambahan perintah yang memiliki isi tertentu.
bisikan setan bahwa malu dong dikatakan orang so alim, so rajin beribadat. Tidak. Justru memang kita harus menghambakan diri kepada Allah dengan cara apa? Berpakaian rapi, berjalan menuju ke masjid, rukuk dan sujud kepada Allah. Itu tuntutan ibadah yang merupakan tujuan utama penciptaan kita di alam ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Kita diwajibkan membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dan perbuatan. Ya. Hadis yang dibawa itu ada tambahan dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar juga. Salim itu adalah putra Ibnu Umar, Pak, ya. Cucu Umar bin Khattab. Makanya ini sang anak meriwayatkan dari bapaknya. Dia katakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang memberikan arahan, tuntutan kepada seorang saudaranya agar bersifat malu. Kanahu yaqulu, seakan-akan orang itu mengatakan, adarrabika, bahwa sifat malu ini membuatmu terbebani, bahwa sifat malu itu memberi mudarat kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, da'u, biarkan dia. Maksudnya biarkan dia menasihati saudaranya supaya bersifat malu. Karena meninggalkan sifat malu dengan alasan membebani atau membahayakan diri adalah salah. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya sifat malu itu masuk dalam cabang keimanan. Artinya orang bersifat malu untuk melakukan keburukan itu adalah dorongan keimanan. Dan ini tidak tercela, bukan ria, Pak, ya. Harus dibedakan antara ria dengan malu, harus dibedakan. Mau lihat ulama yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada kiasan, majaz, walaupun ini ada perbedaan pandangan di antara para ulama Ahlus Sunnah sendiri. Coba apa arti alhaakumut takatsur? Alhaakumut takatsur apa artinya? Alhaakum membuat lalai kalian. At-takatsur apa? At-takatsur bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Lah, kok sampai menziarahi kubur? Kiasan apa menziarahi kubur di sini? Sampai mati. Karena kalau kok berziarah kubur, kan orang kalau berziarah kubur kan ujung-ujungnya kembali ke rumah lagi kan? Ya, Pak, ya. Tetapi kiasan itu, sebagai ulama yang menganggap tepat ada kiasan majaz dalam Al-Quran itu mengatakan memang hakikatnya begitu. Orang kalau dikuburkan itu apa keselama-lamanya? Begitu kan akan dibangkitkan. Dia sendiri akan meninggalkan juga tempat itu kan? Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia mengetahui kalau nanti akan dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur, kan akan dibangkitkan semua kan, Pak, ya. Artinya pada hari kiamat orang-orang yang dikuburkan di berbagai tempat penguburan itu ujung-ujungnya akan dibangkitkan, berarti cuma sementara dong di situ, ya. Nah, kuburan itu hanya untuk sementara, ibarat diziarahi saja. Alam barzakh maksudnya. Itu majaz maksudnya kias, Pak, ya. Majaz artinya kias. Intinya begini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada giliran di rumah Aisyah, kan ada istri-istri beliau yang lain, Pak, ya. Kebetulan kejadian ini di
rumah Aisyah, karena dia juga yang meriwayatkan hadis ini, bahwa pernah Nabi SAW berada di tempatku, tempat tidurnya ya Aisyah, dalam keadaan paha beliau masih terbuka. Paha itu kan di atas lutut Pak ya. Minta izinlah Abu Bakar yang notabene mertuanya kan. Kan itu Abu Bakar itu kan bapaknya Aisyah kan, berarti mertua. Masuk dalam keadaan beliau tetap di tempat tidur Aisyah. Setelah berbicara, Abu Bakar pergi dan juga masuk Umar bin Khattab, yang notabene apanya? Mertua juga kan? Mertua dari istri beliau yang mana? Hafsah. Bedanya yang ini dipastikan dalam keadaan gadis, yang Hafsah ini sudah janda. Nah, setelah Umar radhiyallahu anhu keluar, datang Utsman juga minta izin masuk. Tetapi dalam kondisi begitu, Nabi SAW bersegera merapikan kondisi beliau, yang berbeda dengan ketika masuk Abu Bakar dan Umar. Aisyah yang menyaksikan peristiwa ini mempertanyakan, tadi Abu Bakar dan Umar masuk itu engkau wahai Rasulullah biasa-biasa saja, tetap pada posisi di tempat tidur saya dan dalam keadaan paha terbuka. Lah Utsman bin Affan yang masuk, engkau bersegera merapikan kondisi. Apa sabda Rasulullah? Jawaban beliau, ya sangat pantas saya merasa malu terhadap orang yang para malaikat itu malu kepada dia. Nah, ini pujaan dan kepada siapa ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi catatannya ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Utsman bin Affan lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin. Karena urutan manusia yang paling mulia menurut aksioma ketetapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, maksudnya umat Islam, umat ini setelah nabinya yang paling mulia menyusul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi ini tidak sama sekali disimpulkan bahwa Utsman di sini lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, tidak. Kalau kemuliaan antum cari, ini lali kami olah kitabnya nih. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah itu memiliki kitab 2 jilid yang sudah ditahqiq tentunya. Itu namanya Fadailus Sahabah, keistimewaan para sahabat. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan kedua sahabat ini. Dan ini akan terbit dalam waktu yang dekat 2 jilid. Seperti sebesar ini juga, apa? Al-Adabul Mufrad 2 jilid. Itu disebutkan di situ Abu Bakar As-Siddiq, di antara kemuliaannya itu Nabi SAW wafat. Orang-orang yang keimanannya lemah itu ada yang murtad dengan cara yang jelas-jelas tidak mau menunaikan kewajiban zakat. Maka di sini di antara jasa-jasanya itu adalah apa? Memerangi orang-orang yang murtad dengan tidak mengakui kewajiban zakat lagi setelah beliau SAW wafat. Fitnah tentunya. Keberhasilan di dalam memulai pencatatan Al-Quran juga di zaman Abu Bakar ada. Umar bin Khattab juga sekian banyak keistimewaannya. Diceritakan di situ diantaranya ya, bahwa dialah yang selalu disebut sebagai orang yang
Artinya biasanya orang-orang saleh itu dikenal dengan ibadahnya pada waktu malam ya. Tapi dia tidak, keliling, mengintai. Ana membaca satu riwayat di situ di Fadailus Sahabah begini. Pernah dia berjalan pada waktu malam bersama pendampingnya di tengah padang pasir itu. Dia melihat ada api yang nyala. Beliau katakan, itu mendekat ke sana. Ada apa di sana? Kok ada api? Mendekat, semakin mendekat ada tangisan anak-anak. Semakin mendekat, akhirnya lebih mendekat ke gubuk. Lalu beliau memberi salam kepada penghuni gubuk itu, ternyata perempuan. Dan di situ ada anak-anak menangis. Ketika orang itu keluar, perempuan, ibu daripada anak-anak itu, menanyakan, ada siapa ini? Dia kembali ditanya, ada apa itu anak-anak itu menangis, ada apa? Katanya menunggu makanan. Dan itu yang dimasak di atas api itu apa? Katanya air yang di dalam periuk itu batu. Mengapa kau lakukan hal itu? Ya, biar suara air yang ini mendidih itu membuat mereka tenang, harapannya supaya tertidur. Karena mereka ini sudah sekian hari tidak makan, lapar. Langsung beliau radhiyallahu anhu ke Baitul Mal membawa bahan makanan, gandum, dan beliau sendiri yang memikul di atas. Ini tabi'i yang menemani itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya angkat. Tapi beliau katakan, tidak, saya sendiri yang angkat. Lalu dibantu sampai di tempat kebutuhan mereka, dibantu memasak sampai anak-anak itu terbangun dan makan. Setelah mereka tertidur, barulah Umar Amirul Mukminin pergi bersama pendampingnya. Nabi SAW pernah diperlihatkan surga, dan di dalam surga itu ada istana yang terbuat dari emas. Nabi SAW bertanya kepada malaikat, ini istana emas ini punya siapa? Malaikat menjawab, itu adalah milik seorang dari suku Quraisy. Tapi Nabi SAW bingung kan ya, yang dari Quraisy kan banyak, hampir semua Quraisy kan, beliau juga Quraisy. Siapa orang Quraisy itu? Malaikat menjawab, Umar bin Ibn Khattab. Itu Umar bin Khattab yang punya. Itu disampaikan oleh Nabi kepada Umar dan Umar menangis. Nah, begitu juga ada isyarat dari Nabi, sekian hadis itu yang disahihkan sebagiannya, bahwa kamu akan syahid, artinya akan dibunuh. Itu ada pemberitaan sampai kepadanya, tapi kamu akan mendapatkan istana di surga yang terbuat dari emas. Artinya berita tentang akan dibunuhnya beliau itu ada sampai dari Nabi SAW. Dan ketika terjadi pembunuhan, penikaman Pak ya, ketika beliau mengimami sholat subuh itu, sempat beliau bertanya, siapa yang membunuh saya? Itu Majusi. Beliau bersyukur dan mengatakan, alhamdulillah yang membunuh saya bukan seorang muslim. Menjelang beliau meninggal dunia, sempat minum tapi langsung keluar, kan robek. Diutus putra beliau Ibnu Umar pergi menemui Aisyah Ummul Mukminin, minta izin dikuburkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar, karena itu kan kamar Aisyah, diizinkan. Ya, itu artinya kalau mau berbicara tentang keistimewaan kedua khalifah ini, Abu Bakar dan Umar juga memiliki banyak sekali riwayat tentang keistimewaan kedua
khalifah ini. Begitu juga Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ini pertemuan selanjutnya ini sudah mulai masuk ke bab-bab seputar doa. Ya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.